Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good afternoon. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine too. Nah, untuk di pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan untuk bisa belajar Al-Quran Hadis. Nah, untuk siang ini pembelajaran Al-Quran Hadis kita akan belajar di bab 5. Bab 5 itu mengenai apa? Mengenai hadis keutamaan belajar Al-Quran. Nah, sebelum kalian menyimak video penjelasan dari Miss Dina, seperti biasa sebelum belajar kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Get ready, sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Nah, setelah kita berdoa, mari disimak baik-baik dan sampai selesai video penjelasan dari Miss Dina mengenai Al-Quran Hadis bab 5. Ya, anak-anak, di sini Miss Dina akan menjelaskan mengenai hadis keutamaan belajar Al-Quran. Sebelumnya Miss Dina tanya, di rumah kalian pasti diminta sama orang tua kalian untuk ngaji, ya kan? Nah, karena kita adalah umat Islam, buku pedoman kita itu adalah Al-Quran, maka sudah sewajibnya dan sudah seharusnya kita belajar Al-Quran. Karena anak-anak, selain Al-Quran itu adalah buku pedomannya untuk orang Islam, Al-Quran juga adalah petunjuk dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada umatnya, kepada manusia yang ada di bumi. Untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui bagaimana cara untuk mencintai Allah, bagaimana cara untuk kita bisa berjalan menuju ke surga, untuk mengetahui cara bagaimana kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi golongan orang-orang yang baik. Karena anak-anak, orang yang belajar Al-Quran itu akan dicatat pahalanya yang besar. Pahala yang dicatat untuk orang yang membaca Al-Quran itu amatlah sangat besar. Anak-anak, kalian tahu hadis yang mengenai menuntut ilmu di pelajaran agama sebelumnya? Ya, Allah itu akan memudahkan kita sebagai penuntut ilmu untuk jalan menuju kita ke dalam surga. Bagaimana ini ya? Kita belajar Al-Quran, tidak mungkin Allah tidak memudahkan kita untuk belajar, untuk jalan menuju ke surga. Menuntut ilmu biasa saja, Allah mudahkan kita untuk berjalan ke dalam surga. Bagaimana kita mempelajari, memahami, lalu mengajarkan dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena anak-anak, setiap kita membaca Al-Quran, maka kita itu dicatat oleh malaikat yang mencatat amal kebaikan itu 10 pahala. Satu huruf Al-Quran itu dicatat sebanyak 10 pahala. Seperti yang ada di buku kalian. Kalian bisa lihat di sini ada kalimat atau tulisan basmalah. Bagaimana bunyi basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ ada 19 huruf. Kalau satu huruf saja, ba atau bi, itu pahalanya 10 pahala, maka ketika dijumlahkan dengan 19 huruf, maka kalian akan mendapat berapa banyak catatan pahala yang dicatat oleh malaikat pencatat amal baik. Itu hanya untuk basmalah saja. Bagaimana kalau kalian itu setiap sehabis sholat atau tidak sehabis sholat, misalnya kalian itu ada waktunya untuk belajar Al-Quran atau ada waktunya untuk mengaji, kalian membaca Al-Quran di situ, kalian membaca satu lembar Al-Quran. Di dalam satu lembar itu misalnya ada 200 huruf Al-Quran.
dikalikan sebanyak 10 pahala. Wah, Masya Allah, betapa banyaknya pahala yang kalian dapat ya ketika kalian mempelajari Al-Quran. Tidak hanya untuk orang yang mempelajari Al-Quran saja, ketika seseorang itu tidak hanya belajar atau membaca Al-Quran, tapi dia juga memahami isi dari Al-Quran, lalu mengamalkannya dan mengajarkannya. Lalu ketika orang yang diajarkannya itu bisa mengamalkannya lagi, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Misalnya contoh seperti ini. Miss Dina mengajarkan kalian membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalian sering mengamalkan ketika kalian belajar, mengawali pembelajaran misalnya, ketika kalian mau mengawali aktivitas kalian, ketika kalian mau makan, ketika kalian mau masuk ke kamar mandi, ketika kalian mau apapun itu, kalian selalu mengawalinya dengan basmalah. Maka pahala yang kalian ucapkan untuk basmalah akan tercurah atau akan ditransfer sama Allah ke Miss Dina juga. Nah, itu untuk orang yang mengajarkan Al-Quran, lalu mengamalkannya, lalu orang yang diajarkannya itu juga mengamalkannya. Jadi pahalanya tidak pernah terputus. Maka dari itu anak-anak, ketika seseorang meninggal, hanya 3 amalan yang diterima. Salah satunya itu adalah amal jariyah. Nah, lalu di sini kita lihat di buku, di situ juga ada hadis dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu adalah sahabat Rasulullah ya. Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya itu adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. HR itu adalah singkatan dari hadis riwayat ya. Nah, di sini dilihat di artinya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Sebaik-baik dari kita adalah yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Sama seperti yang tadi sudah Miss Dina bilang, ketika kita mempelajari Al-Quran lalu kita mengajarkannya, tidak hanya pahala yang kita dapat, tetapi kita mendapatkan juga syafaat dari Rasulullah. Karena tadi yang Rasulullah katakan itu adalah sebaik-baik dari kamu. Sebaik-baik dari kamu itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, seperti itu. Jadi kita sebagai umat Islam diminta sama Allah, diminta sama Rasulullah juga untuk bisa belajar Al-Quran. Karena ketika kita bisa belajar Al-Quran, orang tua kita, nanti kalau misalnya orang tua kita meninggal, kita yang mengirimkannya pahala. Ya, karena kita termasuk ke dalam golongan anak yang solih dan solihah. Karena anak yang solih dan solihah itu ketika dia mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, maka Allah akan mengizinkan dan meridhoi doanya itu untuk ditransferkan kepada orang tuanya, untuk dikirim kepada kedua orang tuanya. Jadi anak-anak, ketika kalian tidak bisa membalas jasa-jasa orang tua kalian di dunia, maka jadilah penghafal Al-Quran, jadilah anak yang mempelajari Al-Quran, jadilah anak yang solih dan solihah. Maka insya Allah ketika Allah mengizinkan, ketika Allah berkata jadilah, atau ketika Allah mengatakan kamu akan menjadi anak yang solih atau kamu akan menjadi anak yang solihah, maka orang tua kalian akan berbahagia. Walaupun orang tua kalian sudah meninggal, nanti pahalanya tetap ditransfer, tetap dikirimkan oleh Allah kepada orang tua kalian. Jadi ingat tadi apa hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ingat, hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Bukhari. Jadi HR itu adalah hadis riwayat ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kalian sudah menyimak dengan baik video penjelasan dari Miss Dina mengenai hadis keutamaan belajar Al-Quran. Semoga video tadi dapat membantu kalian belajar di rumah dan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih sudah menyimak video dari Miss Dina. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Assalamualaikum.